Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini ada sebuah cerita dari Mbak Yana di Hong Kong. Pengalaman mistisnya ketika dulu tinggal di sebuah bangunan PT sebelum keberangkatannya menjadi TKW. Banyak sekali kejadian aneh yang terjadi di PT itu. Sampai puncaknya ada yang meninggal setelah kesurupan massal. Bagaimana ceritanya? Baiklah teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pendengar setia Ada Apa Gerangan. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman aneh dan tidak masuk akal menurut saya. Tapi, kejadian ini nyata saya alami pada tahun 2019 yang lalu. Perkenalkan, nama saya Yana. Saya seorang ibu rumah tangga yang berumur 31 tahun dan saya baru memiliki satu anak perempuan. Kalau ada rezeki diberi momongan lagi sama yang di atas, sebenarnya saya mau 2 atau 3 anak. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, dan sekarang sedang mencari rezeki dan mengadu nasib di negeri beton, yaitu Hong Kong. Kehidupan di sini cukup keras. Ibarat kita nggak kerja ya nggak makan, dan kebutuhan apapun di sini serba mahal. Apalagi watak sebagian orang di sini keras-keras. Makanya kami sebagai TKW di sini menyebutnya negeri beton. Banyak TKW di sini yang selalu memposting di Instagram atau Facebooknya dengan pose foto yang cantik dan indah. Mungkin itu hanya untuk hiburan semata dari penatnya kerja seminggu, tapi yang jelas keadaan di sini tidak seindah di foto-foto yang kami posting. Lanjut ke kejadian-kejadian aneh yang saya alami di PT tempat saya belajar sebelum bekerja di Hong Kong. Saya mulai belajar di PT itu pada bulan Juli tahun 2019. Saya mendaftar ke PT itu karena jaraknya yang tidak jauh dari rumah ibu saya, kira-kira 500 meter dari rumah, dan juga agar saya bisa pulang pergi ke rumah tanpa menginap di PT tersebut. Setelah izin kepada staf karyawan, mereka pun mengizinkan saya untuk pulang pergi ke rumah tanpa menginap di PT itu. Dimulai hari pertama saat saya datang untuk belajar di PT itu, saya sedikit merasakan hal aneh di dalamnya. Oh iya, sebelumnya saya mau menjelaskan denah lokasi PT ini dulu ya. PT ini memiliki bangunan yang panjang ke belakang dan memiliki 2 lantai. Ketika memasuki gerbang utama PT itu, ada parkiran motor dan mobil. Lalu di sebelahnya ada kantor staf. Untuk masuk ke tempat belajar, saya harus melewati sebuah lorong kecil antara ruang kelas TKW Hong Kong dan Taiwan. Sedangkan di belakang kelas Taiwan, ada ruang kelas TKW Singapura dan BLK atau Badan Latihan Kerja yang digunakan untuk TKW dengan deskripsi pekerjaan menjaga bayi dan orang tua. Lorong tersebut cukup gelap. Ketika saya melewati lorong itu, hawanya sudah beda dan bulu kuduk saya langsung berdiri. Menurut cerita dari anak-anak yang belajar di sana, konon katanya di lorong itu sering ada penampakan kuntilanak sedang menggendong bayi. Tetapi saya mencoba untuk tidak menghiraukannya dan saya percaya kalau makhluk tersebut memang ada keberadaannya, tapi tidak bisa mewujudkan dirinya secara langsung di hadapan kita. Jam makan siang sudah tiba. Kami semua pergi ke tempat makan. Setelah selesai makan, saya pun jalan-jalan untuk melihat ruangan-ruangan lain yang ada di sana. Jadi, di belakang ruang BLK itu ada aula luas untuk senam dan ada tempat makan, dilanjutkan dapur dan jemuran beserta kamar mandi.
Ketika saya sedang berkeliling melihat ruangan, tiba-tiba ada yang kesurupan. Saya pun mendekatinya bersama dengan yang lain mencoba untuk menolongnya. Tapi orang yang kesurupan itu tiba-tiba menatap saya sambil tertawa aneh. Saya pun takut dan langsung lari meninggalkannya. Saya kemudian naik ke lantai 2 di bagian kamar mbak-mbak calon TKW tidur. Ketika menaiki anak tangga, kaki saya terasa berat sekali. Tiba-tiba ada mbak-mbak yang bertanya kepada saya, "Mbak anak baru ya?" "Iya mbak." "Mau saya bantu lihat kamar-kamar di atas mbak?" "Oh boleh mbak, makasih." Lalu kami berdua pun naik ke lantai 2 bersama-sama. Oh iya, setelah berkenalan, ternyata dia bernama Mbak Ulfa. Ketika saya dan Mbak Ulfa sampai di kamar, tiba-tiba Mbak Ulfa bilang, "Mbak, banyak-banyak istighfar ya di sini." Di kamar itu, saya merasa ramai sekali. Padahal hanya ada saya dan Mbak Ulfa, karena yang lain sedang makan siang dan berkerumun dengan Mbak yang mengalami kesurupan tadi. Mbak Ulfa pun bercerita, kalau saja rumahnya dekat dari PT, dia lebih memilih pulang ke rumah sama sepertiku daripada harus tinggal di PT itu. Soalnya banyak banget kejadian aneh dan menakutkan di sini. Setelah 1 minggu saya pulang pergi dari rumah ke PT untuk belajar, saya dipanggil oleh staf. Saya pikir mau interview pekerjaan. Ternyata dia bilang bahwa saya harus tinggal di PT itu sampai mendapatkan pekerjaan. Saya pun sempat berdebat sedikit dengan staf tersebut, karena saya merasa sudah mempunyai bekal bahasa dari pekerjaan sebelumnya saya bekerja di Singapura selama 8 tahun menjadi TKW juga. Namun pada akhirnya saya harus mengalah dan menyetujui untuk tinggal di PT itu karena takut dibuat susah oleh pihak PT untuk mendapatkan pekerjaan. Pada malam pertama di PT, saya sangat terkejut. Kira-kira waktu itu jam 11 malam, dan di sana ada 7 orang yang sedang kesurupan secara bersamaan. Dalam hatiku, bagaimana bisa istirahat kalau setiap malam ada kejadian seperti ini? Tapi mbak-mbak di sana memberitahu, "Udah, tahan aja, banyakin istighfar. Soalnya hal kayak gini itu udah biasa." Ada salah satu mbak TKW dari divisi Singapura yang mengalami kesurupan sampai merangkak di tembok. Aku pun sempat nyeletuk, "Itu kesurupan setan apa Spiderman?" Tapi aku malah dipukul dengan bantal oleh mbak yang ada di sebelahku. Mbak-mbak yang kesurupan itu cukup lama merangkak di tembok. Kejadian itu sungguh tidak masuk akal, tetapi aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku pun tidak berhenti berdoa apa saja yang aku ingat, dan bisa sampai semua kejadian ini selesai sekitar jam 1:30 pagi. Banyak mbak yang sudah tidur, tapi aku sendiri tidak bisa tidur karena lapar. Nah, kebetulan ada Mbak Dwi yang belum tidur juga. Aku pun mengajak dia untuk memasak mie instan, dan dia pun mengiyakan, walaupun disertai rasa takut. Aku lalu turun ke lantai 1. Saat menuruni anak tangga, kaki ini terasa berat sekali. Aku lalu berdoa sebisanya sampai kaki terasa normal lagi. Suasana di lantai bawah sangat menyeramkan. Aku sempat bertanya kepada Mbak Dwi, "Apakah yakin mau masak mie?" Dia malah nanya balik. Sampai akhirnya kami ke dapur dan langsung memasak mie. Tidak lama, ada anak-anak dari divisi Taiwan yang turun sekitar 7 orang. Mereka pun menghampiri saya dan Dwi yang sedang masak mie dan ingin bergabung untuk makan. Di saat kami sedang makan mie, ada satu anak, sebut saja namanya Lia. Dia sedang diam saja. Saya pun bertanya kepadanya, "Mbak Lia nggak makan?" Tetapi dia hanya diam saja, tidak menjawab pertanyaan. Hingga akhirnya Mbak Lia bicara sambil menatap saya.
Kamu tidak sopan. Kami semua pun berhenti makan karena merasa ada yang aneh dari Mbak Lia. Dia pun melotot dan menggeram yang membuat kami semua ketakutan. Ada satu mbak-mbak rombongan Mbak Lia yang bertanya kepadanya, "Gak sopan kenapa?" Mbak Lia pun menjawab, "Aku lagi ngobrol di sana," sambil menunjuk tempat makan. Kami semua pun bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Mbak Lia. Tiba-tiba Mbak Lia pingsan dan dibawa temannya naik ke kamarnya. Di situ tinggallah saya dan Mbak Dwi. Saya pun bertanya kepada Mbak Dwi, sebenarnya tempat ini kenapa sih? Baru hari pertama saya di sini sudah senam jantung. Dia pun hanya menjawab, "Udah, ntar juga kamu tahu sendiri." Lalu kemudian kami naik kembali ke kamar untuk tidur. Jam 5 pagi, kami semua bangun untuk sholat subuh dan piket sesuai jadwal. Kebetulan, pagi itu saya kebagian piket untuk membersihkan kamar mandi. Sebenarnya saya agak ragu, tapi karena yang piket di kamar mandi cukup banyak, saya pun memberanikan diri. Saat membersihkan kamar mandi, saya kebagian tugas untuk membersihkan bagian pojok. Ketika saya mau membuka pintu kamar mandinya, tiba-tiba ada yang teriak, "Jangan dibuka!" Saya pun kaget dan langsung balik badan. Ternyata yang teriak adalah ibu asrama. Saya pun menjelaskan kalau saya ingin membersihkannya, tapi dia malah bertanya, "Kamu itu anak baru ya?" Dia pun marah-marah kepada yang lain karena tidak memberitahu kalau kamar mandi yang di pojok itu tidak boleh dibuka dan dibersihkan. Hari berganti hari, masih sama di setiap malam, pasti ada saja yang kesurupan. Sampai saya sudah paham dan tidak takut lagi. Sekitar 2 minggu saya tinggal di situ, ada 3 anak baru yang masuk di PT untuk divisi Hong Kong. Salah satu dari mereka bernama Indri. Sejak kami kenal, dia menjadi teman baikku karena kami banyak kesamaan dan hobi. Selama di sana, saya punya 2 teman baik, yaitu ada Mbak Dwi dan Mbak Indri. Mbak Indri berasal dari kota Majenang. Dia baik dan tidak penakut. Jadi setiap malam kalau saya lapar, ada yang bisa menemani. Nah, suatu siang saat kami sedang istirahat, saya mengobrol dengan Indri. "Dri, kamu percaya nggak sama hantu?" "Percaya? Saya sering lihat mereka kok." "Seriusan?" "Iya, sekarang aja di sebelah kamu ada yang lagi duduk liatin kamu. Mukanya hancur banget." Mendengar hal itu, saya langsung lari dari kasur yang saya duduki sampai yang lain pada kebangun dan ngomel-ngomel. "Bercandanya nggak asik ah?" "Siapa yang bercanda? Aku serius." Saya pun meninggalkan dia. 1 bulan saya di PT itu, tapi ternyata tidak mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Indri yang baru 1 minggu sudah mendapatkan pekerjaan. Padahal bahasa dan BLK saya sudah lancar. Indri lalu bilang kepada saya, "Mau nggak aku bantuin biar cepat dapat majikan?" "Maulah. Aku udah pengen terbang. Kasian juga anakku ditinggal tanpa kejelasan gini." Lalu Indri menjawab, "Ya udah, besok Sabtu kita izin pulang ya. Kamu ikut aku ke Majenang. Nanti aku antar ke salah satu orang yang bisa ngebantu kamu dapat pekerjaan cepat." "Dukun ya?" "Bukan." Singkat cerita, tibalah di hari Sabtu. Saya dan Indri pun pergi ke Majenang menggunakan sepeda motor. Perjalanan kami lalui kurang lebih 2 jam melewati jalanan perbukitan untuk sampai ke tempat orang yang dimaksud oleh Indri. Sesampainya di sana, ternyata di sana sudah banyak orang yang sedang mengantri. Tiba-tiba, dari dalam ada yang memanggil kami untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah sudah ada sosok laki-laki tua yang mungkin umurnya sekitar 70 tahun. Beliau sedang tersenyum melihatku lalu berkata, "Cucuku sudah datang." Dalam hatiku aku bilang, "Cucu dari mana? Kenal aja enggak?" Saya disuruh duduk di depannya. Tetapi sebelum saya bicara apa-apa,
Dia langsung tahu kalau saya sebenarnya ragu dan takut untuk datang ke tempat itu. Lalu kakek itu mengusap rambutku dan berkata, "Tenang aja Cak Ayu, besok langsung dapat majikan." Saya pun menanggapinya dengan mengangguk saja. Kakek itu pun memberikan saya 1 botol air dan menyuruh saya untuk meminumnya. Lalu ada daun pisang yang isinya kembang 7 rupa yang akan digunakan ketika saya mandi selepas pulang dari sini. Saya pun disuruh menutup mata dan mataku diusap oleh kakek itu. Setelah selesai semua, saya memberinya amplop sebagai tanda terima kasih. Tetapi kakek itu menolaknya. Dia hanya berpesan, "Yang hati-hati ya kerjanya Cak Ayu. Jangan kagetan, jangan sembrono, jaga omonganmu." Setelah itu kami pun pamit dari tempat kakek itu. Di perjalanan saya bilang kepada Indri kalau saya takut, tapi dia hanya menanggapinya dengan perkataan, "Udah, santai aja, nikmatin aja, nanti juga tahu sendiri." Pukul 5 sore kami telah sampai di rumah Indri. Saya pun langsung mandi dengan bunga yang diberikan oleh kakek itu. Saat sedang mandi, saya merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Saya pun menengok ke belakang untuk memastikannya. Dan betapa terkejutnya saya ketika melihat ada anak kecil berambut panjang dan wajahnya pucat. Dia sedang tersenyum kepadaku. Saya pun berteriak kencang hingga Indri mengetuk kamar mandi untuk menanyakan keadaan saya. Ketika saya bercerita, lagi-lagi respon dia hanya, "Udah, santai aja," yang membuat saya sedikit kesal. Malam pun tiba. Setelah aktivitas yang melelahkan, kami putuskan untuk tidur. Saya tidur bersama Indri di kamarnya, hanya saja beda kasur. Saat tertidur, saya merasa selimut yang saya gunakan ada yang menariknya. Saya pun sempat bangun untuk melihat ada apa. Dan di sana, saya melihat ada sosok makhluk hitam dengan rambut yang lebat dan matanya merah. Dia sedang berdiri di belakang pintu. Saya pun mencoba untuk berteriak, tapi tidak bisa. Saya sempat berdoa dalam hati sambil menangis karena kaget dan takut. Tidak lama, makhluk itu pergi dan saya pun langsung membangunkan Indri. Betapa kesalnya saya mendengar respon Indri setelah saya bercerita. "Oh, lihat hantu. Ya udah sih, biasa aja. Nanti juga terbiasa, gak usah lebay lah." Saya pun cuma bisa diam termenung dengan perasaan takut dan kesal. Kenapa semenjak pulang dari rumah dukun itu, saya menjadi seperti ini? Pagi harinya, saya pun meminta untuk kembali pulang ke Cilacap. Tapi Indri masih ingin tetap tinggal di rumahnya karena masih hari Minggu. Saya pun memaksanya untuk tetap berangkat ke Cilacap hari itu juga. Tetapi dia malah berkata, "Nanti di PT kamu malah bakal jantungan." Saya pun bingung dengan perkataan Indri. Setelah makan siang, akhirnya kami kembali ke Cilacap. Sesampainya di gerbang PT, saya melihat di atas gerbang ada perempuan yang sedang melamun, tapi saya tidak kenal siapa dia. Saya pun akhirnya masuk ke dalam PT. Ketika sampai di lorong, saya melihat seperti ada perempuan yang lagi-lagi saya tidak mengenalnya. Seketika perempuan itu menghilang ketika saya melihatnya. Kok jadi seperti ini sih? Dalam hatiku saya berucap. Ketika melewati ruang BLK, bulu kuduku tiba-tiba berdiri lagi. Tapi saya mencoba untuk memberanikan diri. Lalu naiklah kami ke tangga menuju kamar. Sekilas saya melihat ada sosok kakek tua memakai jubah putih. Saya pun kaget dan hampir jatuh. Untung saja ada Indri di belakangku. Sesampainya di kamar, ternyata masih sepi karena orang-orang pada izin untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Hanya ada 10 anak yang tinggal di PT karena rumah mereka jauh. Saat di kamar, saya pun berbicara kepada Indri. "Kok aku merasa aneh ya semenjak pulang dari rumah dukun itu? Kamu tahu nggak?
kamu tuh dibuka auranya sama kakek itu. Biar nanti pas interview majikan kamu suka. Mata batin kamu juga dibuka, biar kamu percaya di sekitar kamu itu ada makhluk lain. Aku menjawab, kenapa harus gitu sih? Aku gak suka, takut. Senin paginya, kami semua beraktivitas seperti biasa. Kebetulan, saat itu saya dipanggil untuk interview via Zoom dengan calon majikan yang saat ini alhamdulillah menjadi majikan saya. Pada saat interview, majikanku ini berdiri di depan gerbang sambil memperlihatkan rumahnya yang memiliki 3 lantai. Ketika saya melihat di lantai 2, di sana ada nenek-nenek yang sedang berdiri. Saya sempat bertanya kepadanya, siapa saja yang tinggal di rumah itu. Ternyata hanya ada dia, istrinya, dan 2 anaknya. Oh, mungkin nenek itu orang tuanya yang sedang main, tetapi tidak tinggal di rumah itu, pikirku dalam hati. Saya pun senang karena bisa mendapatkan majikan. Saya sangat berterima kasih kepada Indri karena membantu saya mendapatkan majikan. Sore hari pun tiba. Setelah selesai mandi, kami semua pun sholat berjamaah kira-kira sekitar 60 orang. Tiba-tiba, barisan paling belakang mereka semua berteriak dan mengamuk dengan masih mengenakan mukenanya, membuat kami semua yang ada di sana kaget. Ada yang menggeram, sampai ada yang naik ke atas plafon. Indri pun membantu menyembuhkan orang-orang yang kesurupan itu, hingga tersisa yang ada di atas plafon saja. Tiba-tiba Pak supir masuk dan membacakan sesuatu. Kemudian orang yang ada di atas plafon itu terjatuh dan akhirnya pingsan. Ketika suasana mulai tenang, terdengar di kamar mandi ada suara teriakan. Ternyata ada orang yang sedang mandi di toilet pojok yang dilarang dibuka oleh siapapun. Suasana pun kembali kacau, hingga akhirnya saya melihat ada sesosok perempuan berambut panjang terbang ke area lorong. Saya pun mencoba mengejarnya karena penasaran. Sesampainya di lorong, saya kaget ketika melihat ada anak kecil yang sedang menangis sambil berjalan ke arahku. Saya langsung teriak dan langsung tidak sadarkan diri. Di saat terbangun, saya sudah berada di kamar ibu asrama. Saya pun bertanya keadaan semuanya dan ibu asrama itu bilang semua sudah aman. Dan katanya, saya pingsan selama 2 jam. Malam itu tidak ada yang bisa tidur sama sekali. Mbak-mbak yang jatuh dari plafon dibawa ke rumah sakit. Setelah malam yang kacau itu, pagi harinya saya dan Indri dipanggil oleh staf kantor, dan di situ kebetulan ada Pak sopir yang membantu membereskan kekacauan semalam. Kami berdua pun ditanya, pergi kemana pada saat izin pulang kemarin dan ngapain aja. Ternyata Pak sopir itu bukan orang sembarangan. Dia bisa tahu dan paham dengan hal-hal seperti itu. Saya hanya diam ketika ditanya. Lalu Indri menjawab bahwa kami pergi ke dukun supaya cepat mendapatkan majikan. Lalu Pak supir pun berkata bahwa apa yang kami lakukan itu salah. Dengan kalian ke sana, makhluk penunggu di PT ini pada nggak suka, karena ternyata kalian itu banyak membawa makhluk dari luar. Pak supir juga bilang kalau Indri ternyata punya jimat yang menyebabkan kekacauan semalam. Saya pun meminta maaf kepada Pak sopir dan staf kantor, karena gara-gara kami pergi ke dukun hingga menyebabkan sampai seperti ini. Tapi Pak sopir itu bilang kalau ini bukan kesalahan saya, tapi semua ini kesalahan dari Indri, karena dia main-main dengan hal bodoh dan memancing makhluk lain keluar dan marah-marah. Sore harinya, kami mendapatkan kabar kalau mbak-mbak yang kesurupan hingga jatuh dari plafon itu akhirnya meninggal dunia di rumah sakit karena kepalanya terbentur dengan sangat keras. Saya pun merasa bersalah karena kelakuan saya dan Indri menyebabkan orang lain meninggal. Saya lalu pergi menemui Pak supir untuk menutup mata batin saya karena saya sudah tidak kuat lagi melihat hal-hal seperti itu.
Karena kejadian itu, Indri pun dikeluarkan dari PT dan pekerjaan yang dia sudah dapat di-cancel oleh pihak kantor. Dan sekarang saya tidak tahu dia berada di mana dan bagaimana kabarnya. Semenjak kejadian itu, saya belajar harus lebih sabar kalau rezeki memang tidak bakal kemana-mana. Jadi tidak perlu sampai pergi ke dukun. Sejak saya terbang ke Hong Kong, saya mendengar bahwa PT itu telah tutup. Dan saya juga mendengar, dulu juga ada kejadian TKW meninggal di PT itu karena bunuh diri, dikarenakan dia mengalami banyak masalah. Karena kejadian-kejadian seperti itulah, makanya PT itu banyak makhluk halus yang menempatinya. Sekian pengalaman saya berada di sebuah PT yang ada di Cilacap. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yana yang telah berbagi pengalaman mistisnya ke teman-teman Ada Apa Gerangan di sini. Semoga Mbak Yana dan teman-teman perantauan yang lain yang jauh dari rumah selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran usahanya. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Silakan subscribe channel Ada Apa Gerangan dan Segurat Misteri. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.